Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Nggak bisa sepotong-sepotong. Nah, salah satu bentuk ciri orang kekurangan natrium, dok. Nah itu nanti Franky. PR Dokter Jaya PR, ya. Itu karena itu ceritanya jadi panjang Franky. Iya. Karena kan gini, tadi kan kita cerita tuh orang sederhananya adalah kalau Dokter Jaya tahu nggak di Jakarta itu sekarang kan lagi panas-panasnya. Wah, Jakarta seluruh dunia panas Franky. Kemarin tuh saking panasnya itu di Israel tuh di Yerusalem tuh ada kebakaran Franky. Luas banget kebakarannya. Nah, hampir seperti yang di Los Angeles itu ya. Di Los Angeles. Tapi gitu. Di Jakarta, dok, daerah terpanas yang Dokter Jaya tahu tuh daerah mana? Kan kita naik mobil nih, dok. Mobil kan ada temperaturnya tuh. Kalau kita lagi nggak tahu, saya nggak pernah keliling. Oh, dokter bukan supir akap sih ya. Kalau saya supir akap, jadi di mobil itu saya perhatiin tuh. Kalau kita sampai Simpang Susun Halim, dok, itu daerah terpanas. Sumpama di tempat lain itu 34-35, di situ bisa 37-38 derajat Celcius. Itu satu. Kedua, daerah terminal airport. Itu panasnya juga sama. Jadi dua daerah itu saya perhatikan memang mempunyai temperatur yang luar biasa panasnya. Analisa saya sih ya. Karena di situ sering macet. Di Simpang Susun Halim tuh tumpukan kendaraan, panas kendaraan tuh naik semua di situ. Jadi bukan gara-gara deket sama neraka ya situ ya. Saya nggak tahu alamat neraka di mana, dok. Jadi saya nggak pernah ngecek. Saya di Google saya tanya neraka, saya cari di Google Map nggak ada. Nah, kalau tapi sekarang pertanyaannya begini, Franky. Kamu itu kan di jalan, tapi itu masalahnya kan kalau di jalan kan kamu di dalam mobil nggak keberasa, mobilnya yang deteksi. Ya. Tapi yang jadi masalah nih ada berapa orang suka ngumpul nih, ngumpul di itu Senayan. Ya, GBK. Terus ngumpul, ya saya nggak tahu lah, mungkin di Ancol atau di mana, di tempat yang terbuka gitu. Di mana tuh kalau tempat begitu, tempat orang ngumpul di Monas misalnya, kan orang kemarin ngumpul tuh. Panas, tetap panas, dok. Dan ya, tapi saya ngerasa gini, itu untungnya kita di Indonesia. Kok untung? Saya ngerasa untung gini, panas yang di Indonesia ini, dok, itu panasnya panas kayak kita di bara api, panas bener. Ini toto kita bisa hitam lah. Jadi kita rasakan panasnya tuh panas yang kita kayak ditempelin api. Kalau di subtropis, yang namanya panas, dok, itu kayak digigitin ini, dok, digigitin semut. Sakitnya tuh bukan main. Kan sakit digigitin semut, dokter tahu lah ya. Kadang-kadang panasnya nggak berasa, Franky. Nggak berasa. Nggak berasa panas, tapi tahu-tahu hitam aja gitu. Nah, gitu digigitin semut gitu kan. Nah, tapi sekarang gini, kan kamu sering ke luar kota nih. Daerah mana yang paling panas, Franky? Di kota-kota besar. Yang kamu suka kunjungin lah. Beda panas nih, dok. Jakarta panasnya panas banget ya. Surabaya panas juga. Kupang panas. Ende panas. Tapi di daerah Surabaya itu kayaknya kelembapannya lebih tinggi daripada Jakarta. Kenapa? Gampang keringetan. Gitu ya. Gampang keringetan. Terus kemudian yang gampang keringetan lagi di Filipina. Itu luar negeri, dok ya. Jauh. Baru saya mau bilang Filipina, Makau, sama situ daerah sana itu panasnya bikin kita cepat keringetan. Jadi kamu belum pernah ke Mesir ya? Mesir lebih panas lagi, Franky. Tapi dekat sekitar kita piramid itu panasnya setengah mati, Franky. Oh. Saya udah pernah ke sana, Ke Mesir sana? Ya, jangan loh, dok. Karena Mesir. Turki juga panas tuh. Turki. Turki sama Turki sama nggak sih? Sama ya. Jadi jangan ke sana-sana dulu. Jadi saya cuma pikir ini ternyata kita kelembaban di daerah-daerah tuh pengaruh ya, dok ya. Ya. Semakin kita lembab itu nggak enak tapi lebih aman kalau menurut saya, dok. Betul nggak?
Tapi sekarang begini pertanyaannya, kan kamu sering lihat ada olahraga nih, olahraga maraton kayak apa gitu, lomba-lomba kan dilakukan siang kan, ya mulai jam 10 gitu sampai siang kan? Nggak, kalau biasanya pagi sih dok, pagi banget, selesainya siang. Iya, selesai siang. Nah terus mereka siapin apa tuh? Air pendingin di tengah jalan tuh dibuat orang tuh dikasih splash gitu kan. Splash, apa lagi? Minum kan? Minum biar banyak ya, supaya nggak Apaan yang dehidrasi. dikasih? Air apaan? Air bersih dok, air minum. Air minum. Yang disiram apa nih? Biasanya kalau yang saya perhatiin tuh, dia yang pertama didinginin kepala. Ya, tuangin kepala. Ya, terus kalau masih ada sisanya, kalau nggak diambil lagi buat minum sedikit. Sedikit itu kayaknya nggak banyak, buat supaya jangan sampai kering daerah sini tuh. Nah sekarang kalau orang maraton pernah lihat ya? Langsung sih nggak. Di TV Nggak ada aja. dia di TV. Ya di TV aja dok. Soalnya kalau kita ngelihat nontonin orang maraton capek. Belum lari aja kamu. Iya, yang lari Ngeliat dia aja capek saya dok. Nah di TV kayak gitu. Nggak, sekarang gini, ada nggak bahayanya orang ini kan dengan makin panas, makin udara makin panas tuh, badan kita kan sebenarnya kita tuh bukan makhluk yang bisa ngikuti dengan temperatur luar. Kita bukan berdarah dingin, darah panas. Badan kita tetap 37 derajat dimanapun. Kalau terpapar panas lama-lama itu ada bahayanya nggak menurut kamu? Bahaya lah dok. Apa Orang bisa Pernah lihat nggak ngigo. orang? Ya ngigo. Tapi Halusinasi. sekarang pernah nggak lihat orang lagi lari atau misalnya lagi waktu sekolah lah, baris berbaris di lapangan lagi upacara bendera atau apa, terus ada orang tiba-tiba kolaps, Iya pingsan. pingsan. Apa tuh namanya? Ya dia kehilangan kesadaran. Ya pingsan. Terus diapain? Dibawa ke itu guru BP, tempat Iya. guru BP, Ditidurin. tidurin. Ada pusat apa, tempat kesehatan UKS, unit kesehatan sekolah ya. Ya. Ya dibaringin, dikasih minum, bajunya dilonggarin, ya kan, dikasih kipas angin, kipas. Lebih sering juga dikasih itu tuh minyak kayu putih. Ya. Kalau zaman dulu pakai odok lonyo itu yang 4711 dok. Itu apa kejadian itu namanya? Dia kolaps gara-gara itu. Gara-gara kepanasan. Jemur. Kurang oksigen di kepala. Sinkop namanya. Sinkop. Jadi jatuh pingsan itu karena tiba-tiba dia hipotensi kepalanya karena dia berdiri terlalu lama ditambah panas, kurang air, dia kolaps jatuh. Sinkop tuh ya. Ya sinkop namanya, heat sinkop. Sinkop atau pingsan gara-gara panas. Ini kopnya bahasa Belanda nih dok. Sinkope. Kop kan bahasa Belanda kepala. Iya. Nggak tahu bukan. Kepala itu KOP PF ya. Nggak tahu, tapi pokoknya kalau Nggak, orang bukan, tua zaman bukan, dulu, bukan kepala. orang zaman dulu itu kepala aja kalau kop. Nggak, bukan kepala itu. Bukan ya. Sinkop. Nah terus pernah nggak lihat orang lari tiba-tiba jatuh, kakinya wah sakit setengah mati di betisnya. Kram. Kemudian jalan pinjam. Iya. Jangankan pelari dok, main bola aja kita sering lihat tuh. Iya. Nah sekarang pertanyaannya kenapa dia kram? Kalau sinkop itu karena kekurangan cairan kan, makanya itu dikasih cairan. Artinya dehidrasi dok ya, sinkop tadi. Kalau kram tuh keletihan otot. Kenapa? Bukan ototnya letih. Kalau dia kepanasan, keluar keringat, di keringat tuh yang keluar tuh natrium. Natrium itu yang menjaga supaya otot lemes. Kekurangan natrium itu jadi kram. Namanya heat kram. Kram otot. Oh gitu. Jadi kalau tenderizer itu kasih natrium bisa beres dok ya? Iya. Makanya sekarang dikasihnya apa? Air apa bukan? Kan itu kan kalau kita mau bikin makanan kan daging dikasih pengempuk. Dikasih natrium aja cukup tuh dok. Ya apaan? Itu payak. Itu kan kasih natrium, kasih garam. Bisa empuk tuh dok ya? Disuruh minum Pokariswet. Atau oralit. Oh. Kasih oralit ya masih bahaya. Atau kalau nggak ada ya dikasih air garam kasih gula dikit lah begitu. Jadi kekurangan natrium. Itu kan kalau sekarang itu ada tuh namanya minuman isotonik kan. Ya iya itu. Nah itu adalah dua bentuk penyakit yang terjadi gara-gara panas.
Kenapa itu ke depan tuh akan makin banyak yang seperti itu karena kenapa udara begitu panas. Dok sebentar dok. Tadi dokter Jaya, kita nih berdarah panas bukan berdarah dingin. Kalau darah dingin kalau dia temperatur rendah, dia ikut rendah. Nggak beku. Enggak, dia ikut rendah. Kalau panas, dia menyesuaikan dia panas, dia ikut panas badannya. Oh, gitu ya? Iya. Jadi kita. Nah sekarang kalau kamu lagi jalan-jalan, kenalan sama orang, udara lagi jalan-jalan, udara panas, kamu salaman dingin. Nah hati-hati Frankie. Dia sakit itu orang. Bukan vampir Frankie. Apalagi malam tuh dok ya. Kalau siang kan enggak lah. Nah, Vampir kan gitu beredarnya tuh malam. Kamu suruh dia nyengir, taringnya tinggi, panjang apa enggak? Ya nanti diajak ke dokter gigi dok. Suruh diratain. Enggak, jadi itu dua penyakit itu yang paling artinya kenapa kita pilih kasus ke orang kena penyakit gara-gara panas tuh makin lama makin banyak. Tapi itu kan sesuatu. Ini karena global warming ini dok. Iya. Tapi sekarang masalah begini, ada beberapa orang yang karena satu dan lain hal terpaksa ada di tempat panas, Frankie. Contoh, dia jadi polisi. Ya mau nggak mau kan siang-siang nggak mungkin dia siang-siang berteduh dia jaga lalu lintas dari di bawah pohon, kan nggak mungkin. Itu orang-orang yang jualan di luar. Ya pokoknya orang yang terpapar panas, petani kan nggak mungkin petani lagi panas-panasnya malah menghindari matahari, kan nggak mungkin. Petugas itu. parkir di airport tuh yang kalau pesawat lagi datang dia tak. Nah gituan. Orang kerja di pabrik, kamu tahu pabrik itu kan kadang-kadang mesinnya panas setengah mati tuh, lingkungannya panas dan nggak ada AC, kadang-kadang ventilasi juga nggak bagus. Jadi dia terpapar panas terus menerus. Papar panas terus-menerus. Orang yang kerjanya di pabrik-pabrik atau tempat kerjanya memang nggak begitu bagus, nggak ada AC, nggak ada apa. Karena ada orang yang kerja seperti itu, sehingga dia di situ keringetan. Nah itu dia bisa kena sesuatu yang lebih parah dari itu. Nah kalau pekerja tambang dok, sama kan dia di dalam tuh panas tuh dok ya. Ya makanya itu. Nah orang-orang seperti itu kadang-kadang itu bermasalah karena kenapa? Mereka kena panas dalam waktu yang cukup lama. Terus menerus lagi ya. Terus menerus, dan itu apa yang terjadi? Dia akan peringatan terus sampai sekali waktu kalau dia udah mulai tidak tahan, terjadilah sesuatu yang penyakit yang namanya heat exhaustion. Exhaustion itu lelah. Jadi kelelahan gara-gara panas. Ya. Nah kalau kayak gitu dia udah mulai ada gejala. Apa yang jadi? Keringat keluar, hocor terus, badannya sampai dingin. Karena keluar keringat dingin, dia mual, kadang-kadang vertigo, pusing, kadang-kadang dia sakit perut, kram otot, termasuk tadi, terus dia bisa pingsan segala macam. Itu namanya heat exhaustion. Dia kepanasan, jadi keluar keringat banyak, jadi bukan cuman airnya kurang, dehidrasi, tetapi ditambah garamnya kurang lagi. Garam kurang. Nah kalau dia udah mulai timbulnya kadang-kadang mual, muntah. Nah kalau orang kayak gituan mesti diapain? Diinfus. Itu sih. Jangan diinfus, jangan lakukan tindakan yang enggak. Pindahin dia ke tempat yang adem. Saya kan udah langsung mencepret. Oh enggak, mana ada bagaimana diinfus? Ini kan di pabrik nih. Di pabrik ada orang yang tiba-tiba keringat, dia mulai pelayangan kepalanya, dia pusing, dia mual, muntah, badannya nggak enak, kram, keras. Dia kayaknya mau pingsan, sakit perut. Mesti diapain? Itu heat exhaustion namanya. Dia dibawa ke tempat adem. Nah, itu makanya anak sekolah suka jadi modus tuh dok, supaya nggak ikut upacara dia pura-pura pingsan. Masuklah ke ruangan UKS. Nah, ditaruh di tempat itu. Nah, habis begitu apa dia dikasih kipas angin atau dikasih AC. Dan kalau dia panas itu biasanya kan kayak gituan. Jadi kalau orang yang seperti itu jangan cuma dikasih air doang. Kompres. Air ditambah garam. Oh. Jadi yang dikasih itu adalah minuman isotonik. Minuman isotonik dikasih gitu. Karena beberapa orang malah kadang-kadang kalau di situ di UKS-nya itu ada selimut yang dingin, jadi dikasih selimut dingin, atau dikasih kompres dingin di kepala. Biasanya di daerah-daerah yang pembuluh darah besar, di kepala, karena kepala itu perlu dingin, di ketiak sama di selangkangan dikasih es.
Tapi kalau misalnya ada ya. Kasih betap diisi es, direndeman di situ. Boleh. Nggak apa-apa tuh. Nggak ada masalah. Ekstrim kan? Dari panas langsung ke dingin banget. Nggak apa-apa. Dia kan nurungin karena dia udah terlalu lama kena panas. Gitu. Tapi itu sih tidak ada masalah. Artinya kalau udah gejala gitu ya dia harus dikasih itu. Tapi kalau itu udah selesai, jadi begitu itu dipindahin ya, bajunya juga dilonggarin. Dilonggarin terus dikasih apa yang dingin lah diituin badannya. Tapi itu baru satu tahap, Frankie. Artinya itu sih sebenarnya tidak begitu bahaya, tetapi itu bisa terjadi pada orang yang itu. Makanya mungkin nih kalau orang yang kerja di tempat-tempat seperti itu, yang mesti dilakukan apa? Itu haplusan. Banyak minum. Haplusan cukup ini. Jadi setelah misalnya 2 jam atau berapa pindah ke tempat yang lebih adem apa gitu. Jadi jangan di force di satu tempat begitu. Atau ruangannya dibetulin sirkulasi udaranya. Dan satu, disediakan tuh minuman isotonik. Supaya ya dia nggak dehidrasi. Sebenarnya itu kalau misalnya diperiksa orang itu dibawa, dia nggak perlu ke dokter kecuali kalau dia sampai muntah-muntah, mual-mual muntah-muntah mungkin perlu ke dokter. Dia asal direhidrasi, dia biasanya sembuh, nggak ada masalah. Tapi kan dok, kita kan manusia kan punya daya adaptasi. Iya, itu masih bisa beradaptasi, dia masih oke. Cuman dia sudah kelelahan, exhaust itu artinya udah kelelahan. Dia melawan panas itu, karena kalau panas apa yang terjadi? Panas itu badan tuh tidak mau panas kan, maka dia akan melebarkan pembuluh darah. Pembuluh darah melebar permukaan supaya darah itu akan ngelawan panas itu kan, darah itu lawan panas. Akibatnya yang bagian dalam itu kan lama-lama jadi capek, kekurangan darah di bagian dalam. Kalau dia udah kecapean, timbullah gejala-gejala itu. Jadi si orang-orang itu sebenarnya ada daya tahan tersendiri. Tapi tiap orang kan daya tahannya beda-beda tuh, dok. Itu sebabnya orang yang kerja di tempat begitu ada yang gampang kena, ada yang enggak. Nah, siapa yang gampang kena? Yang gampang kena itu biasanya orang yang sudah tua. Orang tua kan daya tahannya nggak begitu tinggi, atau anak kecil juga regulator suhu di badannya itu juga belum terlalu bagus. Apalagi yang resiko karena begituan, orang yang ada sakit paru, sakit jantung, karena pelebaran pembuluh darah di permukaan kulit itu akan membuat jantung dan paru dan organ dalam itu kekurangan oksigen. Nah, kekurangan oksigen itu membuat dia jadi timbul gejala. Makanya gitu. Terus apalagi orang yang minum kopi, orang yang kerja tempat itu nggak boleh minum kopi, Frankie. Nggak boleh minum alkohol. Makin parah. Karena kenapa? Orang yang minum kopi dan alkohol itu sering kencing. Kopi itu urusannya apa, dok? Kan kencing banyak. Kopi bikin orang banyak kencing. Iya. Akibatnya makin dehidrasi. Sama kayak kita minum bir, dok ya. Iya, bir juga. Makanya alkohol nggak boleh. Itu akan membuat dia kencing lebih banyak. Apalagi orang yang sakit jantung, sakit darah tinggi, dikasih obat namanya beta blocker. Ada yang orang yang sakit ginjal, dia dikasih obat buat kencing, memperbanyak kencing supaya dia ngilangin. Jadi makan anti diuretik namanya, obat kencing. Orang minum antidepresan, orang depresi minum antidepresan. Orang gitu lebih tidak tahan, karena efek dari obat itu juga gitu loh. Makanya itu hati-hati. Makanya daya tahan tiap orang beda-beda, nggak sama. Makanya di tempat seperti itu jangan sampai orang-orangnya itu pelit dengan air dan larutan isotonik. Karena kalau dia pelit kan ada kan orang-orang barangkali di kantor yang kerjanya gitu nggak ada AC, panas terik dan segala macam, sediain dispenser minuman juga kagak. Itu kan nggak boleh begitu, harus disediakan gitu loh. Karena kalau nggak itu bisa penguapan ya bisa parah. Tapi itu belum, Frankie, belum yang paling akhir. Nah, apaan tuh? Yang paling akhir adalah heat stroke namanya. Tadi heat exhaustion, sinkop, heat cramp. Jadi kram panas. Yang paling istilahnya kecil deh tingkatannya, ya sinkop, pingsan. Terus kram. Kedua heat exhaustion. Kelelahan gara-gara panas. Nah, ini heat stroke. Stroke kalau namanya stroke udah kena otak, Frankie. Ya ampun.
Nah, jadi kalau tadi misalnya heat exhaustion, orangnya keluar keringat, keluar keringat banyak keluar, keringatnya ngocor, dipegang badannya dingin. Karena keringatan kalau keringatan bikin ini dingin. Kalau heat stroke itu di otak kita kan sebenarnya ada termoregulator, seperti kayak termostat. Ya. Yang ngatur suhu tubuh kita supaya kagak ngikutin lingkungan gitu. Kayak AC lah ya. Ya AC dan naik turun, nah dia yang ngatur. Nah itu udah ngaco. Nah karena dia ngaco, jadi gejalanya adalah pertama dia udah nggak bisa tolerir lagi. Keringatnya sudah keluar, habis kulitnya tuh bukannya dingin lagi, kulitnya kering dan panas, bahkan sampai merah. Wah, sampai begitunya ya? Suhunya udah di atas 40 derajat suhu tubuhnya. Orang udah teler dong. Enggak, itu makanya disebut stroke. Di atas 38 aja orang bisa ngigo dong. Di atas 40. Ya, di Tapi 40 kalau yang dia Fahrenheit itu 104, di atas 104 derajat Fahrenheit atau 40. Nah udah gitu udah mulai timbul gejala saraf. Ngomongnya ngaco, halusinasi loh dok. Halusinasi, linglung, ngoceh-ngoceh nggak keruanan, bisa ngamuk kan nih, bisa ngamuk. Itu saking sakitnya atau dia Enggak, halu? bukan, otaknya udah kena. Jadi otaknya tuh bengkak lagi. Gara-gara kepanasan tuh otaknya mengalami peradangan, kurang air, sirkulasi jantungnya juga kena. Jadi yang kena juga kalau pada heat stroke yang kena seluruh organ. Otak kena, makanya dia jadi ngelantur, bisa ngamuk, bisa confuse, nggak ingat waktu, nggak ingat itu, bisa ngoceh sembarangan, bisa kejang-kejang, bisa sampai mati, Franky. Dan organ-organ dalam bisa rusak semua, paru bisa rusak, jantung rusak, otot rusak. Karena dia punya air habis, natrium habis, dan sudah kena otak. Ya sama dok, kalau mobil juga gitu, kalau sampai radiator bocor, itu nggak ada yang dinginin mesin, piston bisa pecah, bisa patah. Nah jadi sekarang gini, kita mesti bisa membedakan heat exhaustion, itu masih bisa diobati sendiri. Kalau heat stroke, telepon 112. 112 ya? Di kita berapa sih? 109 atau berapa? Kalau kecelakaan kan 118 kalau nggak salah. Tapi kalau itu 11 berapa? Kalau di Amerika 911 kan? Ya, 911. Jadi harus panggil dan itu harus dibawa ke UGD langsung. 119 kali dibalik kali sini. Ya. Nah jadi kalau orang yang udah heat stroke, jadi itu beda utamanya adalah kalau heat exhaustion timbul macam-macam gejala, tapi kalau kita lihat tuh masih keringatan, badannya dingin segala macam, tapi kalau udah heat stroke badannya malah panas, kulitnya panas, kering, bibirnya kering, orangnya udah menunjukkan gejala suhunya lebih dari 40. Kalau yang heat exhaustion itu masih di bawah 40, artinya masih bisa ngatur. Artinya dia punya alat untuk pendeteksi panasnya tadi, termostatnya masih normal bekerja. Kalau itu udah tidak berfungsi lagi, udah rusak. Ngaco udah deh ya. Otaknya rusak. Jadi yang rusak itu bisa seluruh organ di dalam. Terus kalau misalnya kondisi itu, telepon sana, yang mesti dilakukan orang itu biasa disiramnya mesti harus pakai ARS, benar itu pergi. Langsung secara drastis diturunin tuh ya. Iya. Jadi dia bilang dimandiin apa disiramin sama ARS yang begituan, didinginin, dikasih minum, dikasih larutan isotonik, bawa ke UGD. Nah di sana itu sering kali banyak yang mati yang begituan. Sampai sekarang itu orang yang mati gara-gara gitu di Amerika itu banyak sekali, terutama meningkat sejak ini karena sekarang global warming itu. Nah tapi kan dok, yang tadi dokter cerita nih kejadiannya kalau di Indonesia atau di negara tropis di mana kita masih keluar keringat kan? Kan kalau kita di negara-negara subtropis yang kelembabannya rendah, itu kan keringat nguap langsung nih dok. Ya, tapi kita bisa lihat dari gejala yang lain. Nah, artinya gejala kayak tadi, gejala perilaku aja dok berarti ya? Iya, otak. Kalau yang lainnya udah nggak ini karena enggak. Ya termasuk ya itu sampai dia kejang-kejang lagi, kejang-kejang mati. Karena saya pernah ngebaca seorang lagi sunbathing meninggal.
Nah itu heat stroke. Heat stroke ya kan? Iya, heat stroke. Dan heat stroke itu di Amerika pun banyak yang kejadian. Kadang-kadang kemarin ada beberapa kejadian kan dikata di Thailand. Yang mana terus lagi tiba-tiba terus ada angin panas, orang bisa kena heat stroke. Mendadak kena gitu bisa kena, Frankie. Dan itu yang biasa yang kena katanya di atas 65 tahun sama di bawah 4 tahun, Frankie. Nggak tahan tuh dia. Dia nggak tahan, itu satu. Yang kedua orang gemuk. Orang yang punya penyakit jantung, punya penyakit paru, pernah heat stroke sebelumnya, itu resiko, Frankie. Nah, ini saya mau tanya sama Dokter Jaya. Itu kan kalau tadi Dokter Jaya kan orang yang bekerja terus-terusan kena panas dan berlangsung lama. Kalau dia sudah bisa beradaptasi, Dok. Nah, itu namanya aklimatisasi. Bisa. Jadi artinya gini, kalau orang terpaksa kerja di tempat yang seperti itu, terpaksa, dia harus latihan, membiasakan diri. Mulai dari tempat yang sedikit panas, sedikit panas. Jadi jangan mendadak dari tempat dingin tiba-tiba ke tempat panas. Atau itu aklimatisasi namanya. Boleh nggak saya kasih pendekatan yang berbeda? Pendekatannya kalau dokter Jaya kan masalah penyesuaian terhadap ruangan. Saya pendekatannya begini, kita nggak apa-apa masuk ke ruangan yang ekstrim tadi, tapi kita mulai perbanyak minuman kita. Betul. Gitu ya, Dok ya. Jadi itu ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama, aware. Iya. Lihat ramalan cuaca. Ini ada hujan, ini ada panas terik atau apa segala macam. Karena gitu, terus misalnya kalau di tempat yang suka ada badai pasti berlalu. Gurun. Badai gurun kan tiba-tiba kan buang angin. Ya itu satu. Yang kedua, kalau keluar rumah harus pakai sun protection, pakai topi, pakai baju itu. Tapi pakai baju juga nggak boleh baju berlapis-lapis ya. Baju berlapis itu membuat heat stroke malahan. Karena panas itu ini. Jadi salah satu begitu orang yang itu harus bajunya dibuka malahan. Jadi tidak boleh pakai baju berlapis-lapis. Tapi harus terpenutup. Terus kalau ada sunblock ya pakai sunblock. Itu kan pengaruh juga sedikit banyak. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ya harus sedia air dan minuman isotonik untuk sebelum, sesering mungkin pada saat kita terpapar dan sesudah terpapar. Kadang-kadang sesudah terpapar kita juga bisa kena kram di belakangan tuh. Keluar natriumnya di situ, kramnya belakangan. Jadi selalu sedia minuman secukupnya. Jadi itu lakukan. Terus kemudian ya itu. Kita mesti kalau mau keluar, carilah jam-jam yang tidak terlalu panas. Saya baru tahu, Dok, ternyata kram itu gara-gara kekurangan natrium ya. Dan salah satu tandanya, Frankie, kalau orang mulai kayak gitu, dia kencingnya mulai gelap, Frankie. Keruh. Gelap. Warnanya gelap, dari bening kuning bisa kuning pekat. Jadi makin gelap itu berarti makin dehidrasi, harus minum. Itu patokan paling gampang. Satu lagi patokannya, Tuhan sudah memberikan kita rasa haus. Begitu rasanya haus, itulah saatnya kita harus udah dehidrasi, kita minum. Banyak orang kan gini, Dok, apalagi kalau perjalanan jauh. Saya kurangin minum, nanti itu mau beser, mau kencing dulu. Dan satu, Frankie, kalau orang ke Eropa di musim panas, di Eropa kan kalau sekali kencing kan 1 euro. Ada teman saya yang pergi jalan ke Eropa, gua kagak minum-minum 1 harian. Itu yang saya ngomong, Dok, banyak orang tuh begitu. Lah, dia demi nggak keluarin 1 euro dia kagak minum. Itu kan gila, kalau musim panas panasnya setengah mati, Frankie. Ya, untungnya sih kita, kalau saya sih kalau jalan-jalan ke Eropa gitu agak jarang saat musim panas karena nggak kelihatan kita jalan-jalan ke Eropa. Satu, Frankie, jangan salah kostum. Iya, kita kalau pakai bagian udah panas kan pakai berlapis-lapis, waduh. Itu makanya kalau kita jalan-jalan ke Eropa mendingan musim dingin. Dan satu lagi, Frankie, kalau lagi ke tempat yang panas-panas gitu jangan pakai pakaian gelap. Lah, kenapa? Tapi kan, ini pakaian gelap itu nyerap panas, Frankie, makin panas. Nah, tapi saya coba mau minta pendapat Dokter Jaya. Dokter Jaya kan kita sering lihat di film-film nih, Dok, bahwa di negara-negara Timur Tengah itu perempuannya kebanyakan pakai bajunya panjang dan hitam. Iya, warnanya hitam. Ya itu dia modenya dia aja. Makanya yang benar itu
Yang benar itu laki-lakinya, Frankie. Laki-lakinya kan pakainya putih semua, Frankie. Iya, laki-lakinya putih, tapi perempuannya banyak kan hitam. Di perempuannya jarang keluar rumah, yang keluar rumah laki-lakinya, Frankie, itu udah benar, Frankie. Artinya baju hitam itu tetap itu adalah menyerap panas, tapi dipakainya ya jangan sebanyak kalau kita keluar rumah. Ya, dan jangan dipakai di musim panas, Frankie. Ya, kalau sekarang kebayang nggak kamu liatin tuh kalau ada film-film di gurun pasir apa sih segala semuanya nggak ada yang pakai baju yang hitam-hitam, Frankie. Bajunya putih semua, warnanya cerah. Itu ada maksud, bukannya apa-apa. Ini terutama begini, saya ngomong begini ya. Karena gini, kan kita nih kayak suhu udah makin panas begini. Beberapa saudara-saudara kita kan masih pergi yang namanya naik haji, umroh dan segala macam. Yang pergi itu banyak orang tua. Nah, kalau ada gejala-gejala gitu mereka harus siap. Jangan hemat demi minuman. Minuman itu paling penting. Sebentar lagi dok kayaknya nih kita lagi persiapan kan untuk dan satu kalau misalnya punya bisa bawalah cemilan. Dalam hal ini cemilan dianjurkan cemilan yang mengandung air. Karena sedikit-sedikit makan, sering-sering makan apa sayur-sayuran dan buah-buahan itu sangat membantu karena di dalam buah-buahan itu ada banyak natrium dan segala macam gitu loh. Jadi si orang-orang yang mau ke Timur Tengah atau boleh dibilang kan kalau ini kan bukan tur ya tapi ibadah ya dok ya naik haji itu harus dianjurkan untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh dok ya. Iya. Kan yang paling gampang ya tadi saya bilang kalau haus minum, kalau kencing liatin dia udah mulai kencing yang berwarna ya itu minumlah segera. Kalau perlu pakai minuman isotonik yang ada mineralnya. Kalau enggak nanti mulai dari pertama sinkop, terus kemudian kram, exhaustion, sampai stroke. heat stroke. Jadi kalau kayak begitu, sekarang gini Frankie, sekarang ada salah satu analisis ya kenapa kejadian yang heat stroke dan heat exhaustion itu banyak terjadi pada orang-orang Israel, Frankie. Tahu kenapa? Di sana kan masuk bagian Timur Tengah juga dok daerahnya. Bukan, orang Israel yang ada di Israel tuh banyak orang-orang Yahudi yang dari Eropa. Mereka tuh lahir di Eropa, hidup dengan suasana subtropis, terus kemudian tiba-tiba mereka Zionis kan ke Israel, balik di tempat kampung yang panas, gurun pasir segala macam, mereka nggak bisa bertahan, mereka aklimatisasinya nggak terlalu baik. Oh gitu. Itu. Dan artinya gini, kita nih orang dari daerah emang rada tropis, tetapi kita tidak sepanas Timur Tengah. Jadi one day misalnya kamu tiba-tiba nih mau pindah ke Gurun Gobi, siapa tahu pindah tiba tempat Gurun Gobi atau pergi ke Tibet gitu. Sana kan banyak gurun Tibet kan pasir. dingin, katanya. Ada yang ada panas, panasnya. Nah, kalau kamu tinggal di sebelah sana, kamu gampang mengalami itu karena badan kita tuh nggak terbiasa dengan situasi seperti itu. Nah, ditambah lagi ada global warming kan, makin lagi iya, gitu. Saya ingat saya dulu ya waktu saya masih kecil ya. Di luar ruangan di Jakarta ini paling 26-27 derajat. Sekarang udah nggak ada yang kecuali pagi ya. Pagi masih 23-24 lah ya. Ya kemarin masalahnya gini Frankie. Cucu saya udah datang kan. Dia bilang, "Grandpa, aku nggak suka sama Jakarta," katanya. Loh kenapa? Enakan di Beijing katanya. Di Beijing di sana dia pergi kan pada waktu musim gugur. Enak adem, di sini panas benar katanya. Anak kecil aja tahu gitu. Aduh. Iya. Nah dok, saya mau tanya ini dok. Sekarang kan banyak electric fan yang dilengkapi dengan uap udara, uap air. Itu menurut dokter bagus nggak? Sebenarnya fan aja nggak usah pakai air. Airnya itu kalau paru-parunya kamu lagi daya tahan nggak bagus, kamu ngisep banyak air ya bisa paru-paru basah. Jadi ya pokoknya nggak bagus lah. Jadi artinya itu sekarang kan ada nih yang kipas angin yang portable gitu, yang gitu itu lumayan gitu daripada kalau zaman cerita silat kan pakai kipas. Suling emas. Tapi kipas itu buat ini juga buat kecantikan gitu kan, begini maksudnya bagus gitu loh. Kalau sekarang kan mau pakai yang itu aja tuh fan kecil itu loh. Buat senjata dok, kipas itu kalau di film silat dok. Nah kalau film silat, nah sekarang saya mau nanya kalau film detektif, buat apanya?
Buat apaan selain bus senjata? Maksudnya kipas? Oh, bukan ya kipas. Electric fan apa kipas biasa nih dok? Manual fan? Kipas. Kipas gini? Buat senjata, Frankie. Nah, iya, buat senjata. Ada satu Payung lagi. juga bisa, payung dikasih itu, Frankie. Dikasih cyanida, Frankie. Ada lagi dok, kipas dok. Dokter jangan salah dok, kipas banyak dipakai dok. Apa? Itu kipas banyak dipakai di warung sate. Buat ngipasin dok. Tapi sekarang kipasnya udah pakai kipas angin loh, warung Elektrik. sate. Iya. Ya. Jadi makin canggih lah. Tapi rasanya beda dok. Rasanya beda. Masih lebih enak yang kipas pakai ini dok. Kata pakai hati gitu. Oke dok. Jadi intinya dok, ini masalah keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Cairan dan elektrolit. Elektrolit. Nah, kalau elektrolit yang ada di dalam tubuh selain natrium yang banyak apa dok? Yang paling banyak itu harus seimbang natrium kalium. Natrium kalium. Natrium kalium. Ada kalsium juga, ada magnesium. Tapi kenapa natrium yang dipakai buat supaya nggak kram? Bukan, natrium itu adalah mineral yang paling banyak dibutuhkan tubuh. Karena dia dipakai tuh untuk pelemasan otot dan segala Nggak bisa macam. tergantikan dengan si kalium tadi. Dia terbalik-balik juga. Kalau natrium naik, kalium turun. Natrium naik, kalium turun. Natrium turun, kalium naik. Kalium naik, jantung stop. Kalium naik, jantung stop. Ya, jadi makanya dua-dua itu harus seimbang, Frankie. Harus seimbang. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh. Kalau orang kurang natrium jangan salah, bisa masuk UGD, masuk ICU, Frankie. Betul, serius. Ada orang kan, wah supaya dia nggak gemuk, kurangin garam. Kalau garam kurang sama sekali itu, besan saya pernah masuk rumah sakit gara-gara kekurangan natrium. Di sana cuma diinfus garam, Frankie. Iya. Itu NaCl. Itu kehilangan kesadaran juga bisa gara-gara natrium kurang ya dok ya? Iya, makanya itu nggak boleh ekstrem begitu. Jadi yang kita perlukan adalah tubuh memerlukan semua dalam bentuk yang seimbang, Frankie. Nggak bisa sepotong-sepotong. Nah, salah satu bentuk ciri orang kekurangan natrium dok. Nah itu nanti Frankie. PR dokter Jaya ya. Itu karena itu ceritanya jadi panjang, Frankie. Iya. Karena kan gini, tadi kan kita cerita tuh orang sederhananya adalah kalau orang kram karena kurang natrium, pasti pasti ada penyebab lainnya kan, gejala-gejala lainnya. Nah, kalau udah kekurangan natrium kram itu udah parah berarti dok. Ya. Tapi itu kan udah exhaust tuh berarti udah kekurangan banget, udah exhausted ya kayak begitu. Tapi jangan sampai ke situ masih oke, tapi jangan sampai heat stroke meninggal bisa. Dan kalau organ-organ udah rusak, bisa nggak rusak organ semua? Otot bisa pada rusak ototnya, jantung bisa rusak, paru rusak, segala macam termasuk otak rusak. Jadi bahaya itu. Jadi jangan sampai ke sana. Udah exhausted, udah stop lah. Gitu. Jadi yang akan dipaksa terus kerja terus lagi. Tapi kan bulan Juni besok tim kita mau ngelawan si negara-negara bola lagi dok. Berarti saran dokter Jaya minumnya jangan sekedar air putih dong dok ya? Ya. Kasih larutan isotonik supaya nggak terjadi kram di lapangan. Karena saya kan ngelihatnya gini, kalau sudah bermain, ya ini sejak dilatih Sintayong sih lebih bagus kita punya fisik ya. Dulu nggak kuat 2 kali 45, sekarang 2 kali 45, tapi di menit-menit ke 80-nya biasanya orang udah berguguran tuh, ditarik kakinya karena udah kram kebanyakan kan. Kalau di pembawa acara kan bilang karena kecapean. Tapi itu ternyata kalau menurut analisa dokter Jaya bukan hanya capek, tapi di situ kekurangan natrium. Oke. Mudah-mudahan nanti pelatih dengerin dok. Tapi ini pasti juga orang-orang yang berkecimpung di bola udah tahu lah ya. Cuma dipikirin kasih air kan, dikasih gula supaya ada energi, tapi dia lupa dengan natrium. Natrium itu keluar lewat keringat, jadi selama keringat keluar itu natrium masih hilang, dan itu bahaya. Pantes ya keringat kita rasanya asin dok ya. Dokter aja kalau panas sih semutin bang. Iya. Kenapa kita yang keluar itu cuman asinnya doang dok ya? Nanti dokternya PR lagi dok. Nanti ya ngomongin soal apa yang dikeluarin dari keringat itu. Iya, yang keluar dari keringat itu apa? Karena saya bukannya mengecap keringat. Saya keringat itu cukup banyak kalau keluar keringat. Salah satunya kadang-kadang netes ke sini kan.
netes ke sini kita nggak sengaja kena bibir, berasa lah tuh keringat kita rasanya asin gitu. Oke, jadi untuk ngatasin global warming ada ide nggak, Dok? Kurangin pemakaian bahan-bahan yang bisa bikin global warming, Frankie. Spray. Iya. Itu kulkas. Oh. Spray juga segala macam spray itu ngerusak ozon, Frankie. Itu global warming. Satu lagi, jangan keluar rumah kalau cuma buat sendiri, naik mobil sendiri, itu global warming, Frankie. Bukan. Tahu nggak kenapa saya ketawa, Dok? Dokter Jaya ngomong spray. Otak saya tuh spray di tempat tidur, Dok. Bukan spray gitu loh. Spray semprotan, Dok, maksudnya. Oke, jadi itu semprotan gitu karena yang bikin polusi. Makanya kalau orang misalnya punya mobil atau motor, ya pakai yang itunya lebih inilah pakai polusinya. Mobil yang dikayuh pakai tenaga goyesan gitu, Dok. Ya, itu lebih aman. Kalau mau pakai yang itunya, yang PB-nya rendah, itu ngurangin polusi. Aman. Makanya ada berapa kan, kalau ada negara tuh ya, jadi pokoknya kalau lewat jalur situ mesti minimal ada sekian orang gitu loh, kayak gitu. Karena kalau dulu kita pernah, Dok, yang namanya 3 in 1. Tapi ya gitu, sebelum masuk 3 in 1 banyak jokinya. Ya tergantung. Ya, tapi itu kerjaan juga, Frank. Iya, joki-joki gitu ya. Tapi ya kebetulan saya kan pakainya turbo, Pertamax turbo. Jadi itu ronnya ron 98, kayaknya sih kecil lah ya. Cuman harganya lumayan. Gitu. Tapi ya si joki tadi ya kita tinggal 1 apa 2. Begitu kita begitu udah langsung 1 2. Terus kalau di situ kamu udah mulai diskriminasi, Frankie. Kenapa? Joki yang diambil yang cewek melulu, yang cowok enggak juga. Saya perhatikan, mohon maaf nih untuk joki-joki yang dulu pernah bekerja sebagai joki. Lain kali kalau ada joki lagi, kalau saya memperhatikan pertama yang penampilannya tuh bersih. Karena apa? Mohon maaf sekali lagi. Jadi kalau yang lusuh-lusuh gitu kadang-kadang suka ada faktor pengaruh dari BB. Gitu ya. Kedua, itu udah dicurigain polisi gitu. Jadi ya mendingan yang itu. Cuman tapi jujur aja saya juga kadang-kadang dakdikduk. Kalau saya sendiri saya nggak berani lewatin 3 in 1. Ya just in case sekali lagi sial, mereka lagi bermasalah, kita bisa dirampok. Tapi kalau saya berdua kurang 1 sih biasanya saya naikin 1 orang di belakang gitu. Oke, Dok, jadi istilahnya ini penyebab utama si global warming ini rentetannya cukup banyak ya, Dok ya? Ya. Bukan sekedar istilahnya suhu makin tinggi, tapi juga ini kesehatan juga pengaruh. Ya. Oke, Dok, jadi global warming perlu kita ini juga, Dok ya, perlu kita perhatikan juga. Iya. Terutama pemerintah. Makasih, Dokter Jaya. Ada yang mau ditambahin nggak? Nggak ada ya. Oke, makasih, Dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!